Apa sih kalian tek-tekin aku lagi nih? Aduh, si Sarkau ini coba apa sih nih kalian tek-tek? Maksudnya pada saat itu di grup itu yang lagi benar-benar hype kan. Betul. Gitu. Tapi kan porsinya mungkin 9 orang gitu kan. Jadi orang kayak ya tahu nama grupnya belum tentu tahu nama personal-personalnya kan gitu. Nah emang udah jalannya aja gitu. Iya, cuma kan kalau aku evaluasi, maaf ini subjektif ya, aku ngelihat Dimanapun kan itu tetap sampai kapanpun itu adalah papanya laki-laki. Much later. Gak usah mengharapkan laki-laki, gak usah. Bisa sendiri. Enggak lah, ngapain ngarepin laki-laki apalagi Chong. Guys, kita mau ya guys, di akunnya. Komentarnya Baby Blue salut sama karyawannya Ruben, gak ada yang kepo. Kamu bener, Ruben lebih clear ya. Cewek juga baterai. Yang dilihat apa? Kalau udah capek kelihatan sifat aslinya. Dari sana baru tahu ternyata manajemen lebih memilih yang attitude-nya bagus. Berarti maksud Anda? Udah mulutnya julid tapi bau badan ya, malu-maluin loh. Iya. Ya. Jadi minimal ya, kalaupun kalian mau julid ya, kalian tuh harus menjaga penampilan kalian, minimal gak bau ya. Ya minimal hati lu busuk, jangan sampai ketek lu bau busuk gitu. jaga mulut, jaga adab. Orang diam bukan berarti takut sama lu, tapi males ngeladenin perilaku lu. Menyalah nenekku. Lah kowe iki duwe duit, ya iso tuku kowe gak nonton. Aduh. Oh. Ruben iki, aduh dancuk Sarwenda iki. Ya. Aduh, agak kaget ya. Endingnya enak banget ya. Aduh, jancok. Yo, Bang Seti People. Welcome again bersama Nyonya dong. Mamang Bos Abu hadir, pakun baru aja. OTW Bowo, 2 TV mangkok. In Harry always in Harry. Jangan lupa buat yang belum subrek silakan Cengklung. dicengklung. Buat yang belum dapat notifikasi silakan dicengkling. Yo, Yes. Santi People. Ada update yang membagongkan seperti biasa dari sosial media. Tapi sebelum kita meluncur mau terima kasih buat Santi People yang selalu full support. Like, subscribe, komen, share, nonton sampai habis. Super thanks. Hype. Pokoknya full support lah. Hatur nuhun pisan, semoga pada kaya raya semuanya. Dan tidak perlu rembes-rembes. Langsung kita meluncur. Yes. Nih, Santi People. Sebenarnya tanggal sekarang nih sampai minggu depan nih tanggal 5 ini minggu-minggu krusial nih. Apakah akan turun keviralannya soal Ruben Endah ini atau tetap kejaga soalnya baru lanjut sidang di tanggal 6 Agustus nih. Iya. Dan netizen memang lihat tidak menginginkan ini turun, makanya nge-up beberapa materi yang menurut netizen bisa ngejaga keviralannya gitu. Tapi pertama kita buka dulu yuk update dari Bang Minola nih, press prom di open. Ada apa nih, cek yuk. Play. Ya, jadi heran saya lihatnya ya. Kenapa kok masalahnya Ruben dan S itu jadi melebar, mengembang. Iya. Jadi sebenarnya masalahnya simpel aja. Ya. Kalau terkait masalah bagaimana mekanisme yang berhubungan dengan anak-anak dan hal-hal yang lain itu kan tinggal dijalankan sesuai dengan Akta 39. Betul. Selesai. Betul. Udah ada panduannya di Akta 39. Sepanjang itu tidak dilakukan menurut ego, ya, menurut egonya kita, ya, menurut egonya S, sebenarnya kan itu bisa berjalan dengan baik. Tapi kan ini tidak. Yang dijalankan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh S, yang tidak merujuk kepada Akta 39. Betul. Kalau kemudian misalnya ada hal-hal yang tidak sesuai, yang mungkin masih ada hambatan, tinggal dibicarakan. Ini Betul. selesai. Ini tidak semua disampaikan ke masyarakat. Itu ada debt collector disampaikan ke masyarakat, bukan disampaikan kepada orang yang bersangkutan. Ini kenapa kamu didatangi debt collector? Tapi disampaikan ke masyarakat. Emang bisa selesai kalau misalnya ada debt collector benar-benar, terus kemudian disampaikannya ke masyarakat. Berarti kan bukan mau mencari penyelesaian, tapi ingin membuat Ruben malu. Iya. Jika itu benar. Hanya ingin mempermalukan Ruben. Nah, jadi sebenarnya kan gampang. Uang nafkah anak misalnya belum dibayarkan, padahal hanya gara-gara Ruben minta perincian, minta didiskusikan biar tahu berapa per bulan uang yang pasti untuk kebutuhan anak-anak. Tapi dia lebih memilih tidak menyampaikan apapun daripada menyampaikan perincian dan menyampaikan diskusi untuk mengenai masalah anak-anak. Dia lebih memilih diam, tidak menyampaikan, tapi keluar ke masyarakat. Anak-anak saya sudah tidak dinafkahi. Emangnya kalau disampaikan ke masyarakat, masyarakat mau menafkahi anaknya? Kan tidak. Kan patut diduga keinginannya kan supaya Ruben dipermalukan, Ruben dihujat, Ruben diinikan. Betul. Kalau memang anaknya mau dinafkahi, ngomongnya ke siapa? Ke Ruben dong, bukan ke masyarakat. Nah, jadi inilah yang kadang-kadang
masyarakat nggak paham. Nah kalau kita ngomong begini dianggap kita yang berkoar-koar. Padahal yang kita bahas ini adalah sesuatu yang sudah menjadi pembahasan di ruang publik yang disampaikan oleh mereka. Betul nggak? Kan kalau mengenai masalah uang nafkah, menyampaikannya kemana supaya dapat? Ke Ruben, bukan ke masyarakat. Kalau mengenai masalah hal yang lain, masalah debt collector, kalau memang betul-betul ada, disampaikannya kemana? Ke Ruben, bukan ke masyarakat. Nah, jadi kalau pilihannya disampaikan ke masyarakat apa dong? Kalau nggak hanya ingin mempermalukan Ruben, kalau tidak hanya ingin memojokkan Ruben. Nah, sekarang ketika kita klarifikasi, dianggap kita yang memojok-mojokkan, kita yang framing-framing. Ya, itulah dia namanya hidup ya. Jadi kitanya harus bisa belajar dari semua perkara yang kita tangani untuk bisa berbuat lebih baik lah. Betul Pak. Ya, betul nggak ya? Betul Pak. Betul Pak. Oke ya. Setuju. Berarti bisa dibilang maksudnya dari Bang Minola tuh kayak gini emang. Ya kan yang menginisiasi ya pihak sana duluan, Iya. kami cuman menjawab. Iya, Gitu. bener, clear banget posisi Bang Minola juga Ruben tuh clear banget, sumpah. Lah kita mah ngejawab. Iya. Nih triggernya, ini men- jawabannya. Terus masalah nanti dari jawaban siapa yang malu, wah kurang tahu. Iya. Karena kita ngejawab trigger. Menjawab dan meluruskan yang Meluruskan, mencong-mencong gitu ya Bang ya. Terus kena banget lagi tadi ya. Sebenarnya kalau mau simpel tiba ngikutin doang gitu. Anggaplah Jumat Sabtu Minggu sama bapaknya gitu kan. Iya. Lu sekalian quality time tuh sama calon Anda. Iya. Tuh, simple, enjoy life, selesai. Kok Tidak kayak keruh tuh. kok kayak berat banget ya Bang perkara begitu doang tuh. Diduga sih ada ego yang kesenggol gitu ya. Egonya triggernya apa memang kurang tahu gitu ya. Terus juga tadi tuh yang kata Bang Minola, berat banget tibang ngasih rincian, kalau emang lu punya mah tibang foto kirim selesai gitu. Kenapa berat Iya. banget gitu sampai Iya. ke berarti belum dikirim rincian sampai sekarang ya. Ada apa itu teh berat banget itu. Tapi kalau kita lihat komentarnya, ini ada dari Ani Rahayu PR, sepertinya SW takut anaknya terlalu lama sama RO tanpa ada SW karena takut anaknya bicara jujur apa yang SW katakan dan apa yang SW lakukan yang anak tahu. Itu pemikiran saya. Boleh namanya berpendapat ya. Iya. Tim sebelah kalau mau bicara yang fakta-fakta aja lah, jangan pakai karangan katanya. Udah capek kah berbohong kalian tuh. Bang Minola di kontra telak banget. Iya, pakai bukti loh. Buktinya masalahnya langsung dijembrengin gitu. Dijembrengin di depan wartawan. Iya. Aduh, kasih lagi. Just Aduh, apa nih ceki-ceki? play. Netizen. Jangan salpok kalian nama muka aku nih baru disuntik. Apa sih kalian tek-tekin aku lagi nih? Aduh. Si Sarkau ini coba apa sih nih kalian tek-tek? Maksudnya pada saat itu di grup itu ya grup itu yang lagi benar-benar hype kan Betul. gitu. Tapi kan porsinya mungkin 9 orang gitu kan. Jadi orang kayak ya tahu nama grupnya belum tentu tahu nama personal-personalnya kan gitu. Nah emang udah jalannya aja gitu. Iya, cuma kan kalau aku evaluasi, maaf ini subjektif ya, aku ngelihat perjalanan kamu itu lebih banyak dilihatnya pada saat menikah ya. Iya. Menikah tuh sorotannya kan banyak banget tuh Pak, dan orang Indonesia kan suka memang isu gosip rumah tangga, kenapa tiba-tiba ada mistis, tiba-tiba apa gitu. Dan anak juga kan ada. Betul. Jadi ya Karyawan juga ada loh, rezeki karyawan loh. itu diceknya dari mana tuh? Loh ada loh, kalau kamu baik sama karyawanmu, rezekimu Oh, bagus kirain loh. dicek dari Feng Shui atau apa? Bisnis kan lagi ngomong. Enggak. Karena kan mereka itu semua kan Cringe sekali ketawanya. Jadi netizen dia sebenarnya kalian kenal dari mana? Dari grup itu apa dari Onsu? Tapi bukannya dari grup itu kemarin di DO ya? Jadi intinya apa ini podcast ini? Coba kalian jelasin di kolom komentar. Cuy. Kalau Mamang, ya Mamang taunya waktu udah married gitu. Karena Nyonya juga. kan. Kalau Mamang taunya Cherry Bell tuh dulu cuman si Anissa doang gitu. Selebihnya nggak terlalu tahu karena mukanya pada kayak mirip-mirip semua gitu. Jadi Bener. bingung gitu. Iya. Makanya begitu heboh. Ruben Onsu nikah sama ini WX Cherry Bell gitu kan. Yang mana emang dia pernah gitu. Dia kan bingung gitu. Iya. Nah, habis itu taunya dari situ. Itu kalau kita berdua ya. Iya. Kalau Santi People taunya dari mana? Ini apa nih? Netizen ada aja nemunya ya.
Jejak digital Ruben Onsu dan saling jawab kejujuran ceki-ceki yuk. Play. Aduh. Dari dulu ya konsisten. Udah kerja aja daripada makan malam di rumah kan begitu ya. Kalau memang mau mengandai-andai mah ya dari dialog tadi gitu. Iya. Orang mah ya pulang cepet aja biar bisa makan malam di rumah gitu. Ini ya nggak apa-apa, bapak nggak pulang nggak makan malam di rumah aja, yang penting pulang bawa duit, uangnya kan buat aku. Buat aku. Katanya. Pertanyaannya ini tuh berapa tahun yang lalu? Netizen nemu aja mahal katanya tuh. Wow ya, ini jejak digital. Iya. Yang nggak tahu kalau misalkan ternyata relate sama kondisi sekarang, wah suatu hal yang kebetulin gitu. Mungkin Aman. pada saat itu Masih hahaha yang nganggapnya aja. bercanda Iya, kali ya gitu. Ternyata oh ya. Netizen pas udah datang gitu kan, kita ngerti kok sekarang gitu. Kasih lagi. Just. Nih masih jejak-jejaknya lagi. Kalau kata netizen mah musuh alaminya adalah jejak digitalnya sendiri. Ini dari Ode Fitri Vito. Ini omongan ketika masih nerima duit 200 JT sebulan. Endingnya malah gak tahu diri katanya. Hanya mau hartanya doang. Anak malah dipersulit buat ketemu bapaknya katanya. Apa ya ceki-ceki? Play. Karena aku sama sekali tidak mau sedikit pun menyelekan ataupun apapun itu kepada orang lain ataupun kepada dimanapun kan itu tetap sampai kapanpun itu adalah Papanya kan akan Much later. Gak usah mengharapkan laki-laki, gak usah. Bisa sendiri. Enggak lah, ngapain ngarepin laki-laki apalagi Cong. Guys, kita mau ya guys, ini akunnya bunda guys. Kita Tahu lah, nggak bisa bedain. Gue juga dulu nggak bisa bedain sih Cong atau laki. guys udah ya guys. Tapi sekarang aku udah bisa bedain antara Cong sama laki. Aku dulu ditipu. karena aku sama sekali Padahal itu tahunnya jaraknya nggak jauh beda ya gitu ya. Aku nggak akan menjelekkan gitu. Ish. Ya, emang kadang konsisten itu susah. Kadang. Tapi ada orang yang bisa juga gitu. Iya. Komentarnya Baby Blue salut sama karyawannya Ruben, gak ada yang kepo. Tapi iya, ibu beliau karyawannya semuanya kepo banget. Nah, itu yang recokin lu, bu beliau. Coba kasih lagi. Just. Nih, jejak lagi nih. ini keluar apa dikeluarin? Keluarin Tadi dulu. Nanti kita play 2 kali aja, ini mau baca dulu nih. Iya dulu saya yang bikin Ceribel. Iya dulu saya yang termasuk ambil keputusan untuk mengeluarkan personil. Iya dulu saya dibully gara-gara ambil keputusan itu. Sekarang udah terlihat kan, senyumin aja katanya. Yang bikinnya lagi yang ngomong ya. Stevia I. Waduh nggak mengalami barengnya lagi. Tapi tahu banget ceritanya katanya. Nah kan disamber artis. apa itu? Sebenarnya aku cuma nanya kejelasan gitu loh kak. Ntar kita balik lagi nih. Pantes pas audisi disiksa kayak latihan militer tiap hari, push up 100, sit up, back up, keliling GBK 20 kali, lari 100%, dari 100% latihan 80%-nya latihan fisik, 15% vokal, 5% koreo, dan ini dilakukan setiap hari berbulan-bulan. Yang dilihat apa? Kalau udah capek kelihatan sifat aslinya. Dari sana baru tahu ternyata manajemen lebih memilih yang attitude-nya bagus. Berarti maksud Anda Ini keluar apa dikeluarin? Keluarin apa itu? Sebenarnya aku cuma nanya kejelasan gitu loh kan. Kita kerja pagi malam, siang malam gitu sampai udah nggak ada pagi lagi, udah nggak ada jam tidur gitu kan. Cuma mau menanyakan kejelasan doang. Terus tiba-tiba kejelasannya suratnya disuruh keluar, ya udah. Jadi kalau dari pihak si ibu beliaunya karena nanyain honor gitu dikeluarin, kalau kata pihak manajemennya mengarah ke urusan attitude gitu. Juga jawaban beda, silakan timbang sendiri. Kira-kira yang mana yang mendekati jawaban yang benernya menurut Santi People gitu. Nih Kartika, harusnya mereka nggak usah ikut campur deh. Ini kan masalah pribadi mereka katanya. Bales tuh, biarin aja karyawan Wenda aja ikut-ikutan. Iya, giliran karyawan boleh ikut-ikutan. Yang lain gak boleh. Gimana suka begitu deh. Kasih lagi. Just. Nih, kalau ini momen live Mamio Ulti Haters, jangan sampai mulut julid bau badan. Ciki-ciki. Play. Jangan sampai kalian ya udah mulutnya julid tapi bau badan ya, malu-maluin loh. Iya. Ya.
Jadi minimal ya, kalaupun kalian mau julid ya, kalian tuh harus menjaga penampilan kalian, minimal gak bau ya. Walaupun hati lu busuk ya, tapi minimal ketek lu cerah ya. Enggak, hati busuk kan itu istilah sayang. Iya. Itu maksudnya tuh kayak nggak Kayak jahat gitu loh, hati lu busuk banget sih, kayak gitu tuh jahat namanya gitu loh. ada jokes juga yang bilang ih ketek lu Thank you. busuk gitu. Apa? Ada jokes juga yang bilang ih ketek lu mau busuk dari gitu. Ketek lu bau busuk ada juga gitu ya. Oh iya, ya minimal hati lu busuk, jangan sampai ketek lu bau busuk gitu. Jaga mulut, jaga adab, orang diam bukan berarti takut sama lu, tapi males ngeladenin perilaku lu. Menyalah nenekku. Jangan sampai Kaget endingnya disisipin itu sama si hiburan layar sentuh ya. Iya. Cuman komentarnya di sini kita baca ya. Kita cuman baca komentar ya. Kenapa ya kalau sama wartawan soal Lugu pas live beringas mulutnya? Bingung Mamang juga. Ya berarti aslinya dia begini. Live jual produk gak laku, promo ucapannya kasar. Tapi jujur sepanjang ngelihat live event Bunda Korla aja kayaknya nggak pakai hati ini gitu kan. Ya, cuman asal nyablak yang bercandaan aja gitu. Dan itu kerasa di netizen. Iya. Kalau menurut Mama gitu. Kalau ini kayak gitu. Ada something ego emosi yang keluar gitu kan. Seperti jadi kayak membuat kita seperti dikata-katain langsung gitu. Aduh. Kasih lagi. Cus. Ini apa nih? Elsa Projen, jegi-jegi. Play. Sepasang suami istri menggunakan jasa orang tua kita, apakah itu suatu aib? Ini ya, aku tuh udah malas banget komen sumpah. Tapi buka TikTok nongol lagi. Pengacara kocak. Siapa yang bilang itu aib? Lu sendiri yang bilang gitu. Pengacaranya sama kliennya sama aja kocak, sama pendukungnya sama-sama kocak semua. Blunder kalian tuh. Udahlah. Tapi aku lebih fokus sama komen-komennya guys. Coba kalian baca komennya di situ guys. Ada yang komen kayak gini. Air mata saya titik 2. Alamak, gue dipaksa keluar nih. Kata. Terus ada yang komen kayak gini lagi. Hah? Sarwenda sedikah? Terus yang paling ngakak itu ada yang komen kayak gini. Kasihan Sarwenda guys, dia juga udah berusaha keras untuk mengeluarkan air matanya. Top komen. Tapi emang yang ya rada itu sih itu mana kok belum ngocor-ngocor. Kita positif thinking aja mungkin bisa tetap masih tegar gitu menahannya ya. Atau udah dihapus duluan gitu kan sempat menghilang gitu kan. Nih air matanya susah keluar sampai bingung nengok-nengok ke belakang. Enggak dong, kan nengok ke belakang deh ceritanya ngelap. Iya, masa ke belakang gini nyolok-nyolok gitu, tolong lah. Nah, dibikinin ini sama netizen. Saran aja sih katanya nanti sidang tanggal 6 Agustus gue harus sedia balsem atau bon cabe buat nempelin ke matanya biar air matanya keluar, Wen. Ya, masuk akal sih. Cuman kan nggak gitu juga dong. Masa datang udah iritasi lebam gitu, masa begitu. Ini juga nih Zalia. Kesel dapat harta gono gini bermasalah. Ruben Onsu dia yang milih kok. Dia yang milih lah, kesel kan gitu. Dia yang minta kan, dia yang pengen. Iya. Fansnya bilang RO cemburu, padahal dia mau ketemu anaknya. Yang bongkar duluan mereka, giliran dikasih fakta bilangnya mengungkit. Polanya begitu terus sumpah. Ini apa nih? Ayu Mandarin nih, jeruk Mandarin nih. Captionnya si Ruben, ya Allah Ruben. Kenapa nih ceki-ceki? Play. Ya Allah Ruben, sampai tiket Blackpink gue sing nukokne Ruben. Aduh aku dek dengan aneh nonton Blackpink Taiwan renek sing nukokne Ruben. Aku reso tuku. Bukan reso tuku slote gak enek. Duit tapi slote gak enek. Lah aku iki duwe duit ya iso tuku kowe gak nonton. Aduh. Ruben iki aduh dancuk Sarwenda iki. Ya. Aduh, agak kaget ya. Endingnya enak banget ya. Aduh, jancok itu ya. Oh ini maksudnya dia pengen beli,
duitnya ada, slotnya nggak ada. Iya. Sedangkan Ruben udah beli, duitnya ada slotnya, tapi dianya malah nggak nonton gitu. Iya. Terus yang 3 diangusin lagi, ya kan kemarin tuh ya. Tuh sampai dijanjuin nggak tuh ya. Beli 3 minta lagi 1, mantan terindah Ruben. Nyari lu yang kayak modelan begitu. Diangusin, iya cari lagi 4 tuh. Kurang baik apa itu hati ya. Udah gitu kalau kata Bang Minola tuh kemarin pas minta 1 lagi berantem ujung-ujungnya muncul tagihan. Kayaknya seputaran permani-manian terus ya. Kasih lagi. Dokcin nih, ceki-ceki. Play. Oke, sebelum Dokcin mengkomentari masalah tentang tiket Blackpink ya. Tiket Blackpinknya dari Tuan Putri ya, Ratu SW, Miss S 200 million juta rupiah. Kita simak dulu video dari Bapak Minola penjelasan tentang tiket Blackpink tersebut ya. Ini dengan dialog di Oktober 2025 itu berkaitan dengan masalah tiket Blackpink ya. Itu cerita tersendiri masalah Blackpinknya. Sekarang kita bicara masalah lelang. Nah, jadi diawali dan diakhiri ya dari suatu komunikasi terkait dengan masalah tiket Blackpink yang ditanyakan itu tiketnya duduk apa enggak gitu. Dan ini sudah berulang-ulang ditanyakan. Nah, Ruben jawab ya, duduk dong, dikirim bukti tiket Blackpinknya. Nah, setelah dia bertanya tiket itu duduk atau tidak, ada satu pertanyaan lagi yang dia sampaikan yang berulang-ulang juga. Kalau dilihat ini berulang-ulang dan Ruben akhirnya enggan untuk menjawabnya. Apa itu? Tiket nggak bisa tambah 1 di row yang sama. Karena Ruben kan masih beli tiket cuma 3. Minta tambah 1 tiket lagi di row yang sama. Nah, kan nggak mungkin kalau kita sudah beli tiket, kemudian beberapa waktu kemudian kita minta lagi tiket tambahan 1 di row yang sama, pasti sudah terjual. Makanya Ruben tidak lagi menjawab pertanyaan itu karena sudah berulang-ulang ditanyakan. Iya. Nah, karena Ruben menduga pertanyaan tentang tiket ini tidak dijawab, maka muncullah setelah Ruben mengirimkan bukti tiket kata-kata, maaf, ini rumah mau dilelang. Jadi Oktober 2025 pun kata-kata lelang itu adalah kata-kata yang sering digunakan oleh S untuk menekan Ruben, untuk menjatuhkan mental Ruben gitu. Kalau dipikir-pikir, apa korelasinya ngomongin tiket Blackpink tiba-tiba rumah mau dilelang? Hanya gara-gara tidak dijawab pertanyaannya tentang tambah 1 tiket di row yang sama. Nah, andaikan di Oktober 2025 seperti apa yang disampaikan oleh S, rumah itu mau dilelang, pasti sekarang sudah dilelang dong. Iya. Betul ya? Telak Udah tuh. setahun. Tapi tetap saja baik di ruangan tertutup maupun di ruangan terbuka, dia menggunakan kata-kata lelang ini untuk menjatuhkan nama baik Ruben dan mental Ruben. Karena sebenarnya kan ini kan nggak perlu diumbar ke masyarakat. Ujungnya hanya minta ketemu anak, kok dirinya melebar kemana-mana kan begitu. Ya. Nah, dari pertanyaan, maaf ini rumah mau dilelang, tanda tanya nih, ya, nggak tahu dari mana ide dia untuk bertanya itu. Nah, ya kan? After kalian udah nonton kan itu, nah ini bukti tiket yang dibelikan sama RO, ada buktinya, ya. Nah sekarang jadi pertanyaannya, kenapa maksa banget SW untuk beli atau kita sebut Tuan Putri lah ya, Tuan Putri Miss S kenapa memaksa untuk minta dibelikan 1 tiket lagi, ya? Giliran yang dikasih ngancem rumah mau dilelang, apa itu? Kenapa dijadikan senjata sih rumah dilelang kalau misalnya nggak nurutin apa yang kamu mau? Akhirnya kan jadi begitu perkaranya kan, itu cerita yang berbeda lah ya. Boleh dong kita curiga, kenapa maksa banget pengen beli 1 tiket lagi buat siapa? Kan udah ditemenin sama adiknya RO, dan itu juga RO nggak tahu kalau ternyata tiketnya itu kan tadi mungkin buat Tania ya. Kenapa jadi GO adiknya dari RO yang malah ikut nonton? Tiket 1 lagi buat siapa? Apakah buat Pangeran Raja Papio Sarangeo Kota Saranjana? Atau buat siapa? Dan juga dengar-dengar pernah ya katanya ya, pihak dari fans club Sargios bahkan juga dari pihak CEO-nya sendiri ngeklaim bahwa tiket dari Black to the Pink adalah Tuan Raja yang membelikan, Tuan Raja CEO Sarangeo Kota Saranjana. Bisa begitu ngeklaimnya? Hati-hati sama jejak digital makanya. Iya sih, di komen-komennya itu ada yang ngeklaim orang yang jelas-jelas yang beliin Pak CEO katanya tuh. Ternyata CEO-nya CEO geprek bensu gitu. Ruben dong yang beliin. Tapi per Blackpinkan ini jadi apa namanya fokus tersendiri buat netizen gitu ya. Karena apalagi pas tahu ini apa namanya 3 diangusin gitu, demi beli lagi yang 4 gitu. Menikau-kau pengen nambah 1 row. Iya. Tolonglah. Udah sebentar mas segini dulu. Next apa kita gas sekarang ke Super Thanks. Lanjut. Terus. Yo, sebenarnya dari video kemarin ada belas ya. Yang pertama kita buka dari Aruni. Kalau ku katakan SW Si Cimping katanya Maya, salah nggak sih? Kenapa? Dan masalah tiket SW bilang ke anaknya kalau itu si CEO yang kasih. Oh.
Miss Visa bingung sama S yang mengaku nggak tahu ada hutang di bank terkait untuk renovasi pembangunan rumah, padahal istrinya tahu pasti gitu ya. Soalnya suamiku saat ada hutang bank peruntukan juga untuk renovasi rumah pada saat pengajuan, iya harus bareng-bareng secara pada saat itu suami istri kan. Iya. Ini yang dia tahu kayaknya renov. Nextnya Dari Tijah, ya Allah ndah, malu nggak lo ndah setelah kebongkar semuanya. Kukira selama ini ibu peri, ternyata demit Gunung Kawi, ngelunjak lo ya ndah jadi mantan cuy katanya ya. Susi Kocekri Kerits ya, itu mah bukan cuma nafkah anak tapi nafkah sio, nafkah mantan adik ipar, nafkah ada yang gak tahu diri itu. Ampun Gustino Agung, aya wae siga kitu ya. Thanks Mamang, pokoknya the best lah, tiap hari nungguin podcastnya siap. Terima kasih masih betah ya. Cindy Lanjut. Prasetyo, wanita paling jahat sumpah. Maaf ya Allah aku nuduh dia. Tapi banyak podcast aku juga paling suka podcast kakak berdua. Semangat dukung Ruben. Amin. Kata malaikat yang nyatet, udah nggak apa-apa saya nggak lihat gitu. Ditolerir tuh. Udah nggak apa-apa kata malaikat yang nyatet ya. Agustina Ayu, sebenarnya sepele nggak sih? Tinggal minta maaf aja, betul. Karena udah bilang tang ceng cong itu, setelah itu sama-sama saling legowo, perbaiki hubungan demi anak, udah selesai masalah, betul. Dan yakin deh masyarakat Indonesia bakal lebih menerima. Betul, netizen mah baik sebenarnya mah. Iya. Eva Bams, ini rumah aku, ini AC aku, ini lift aku, ini furnitur aku. Yang aku dapat semua hasil Waduh. Pinter kan aku, blow on. Mau pamer AC tapi pakai mikir dulu AC-nya jenis apa. Mau pamer, ini orang kaya mah tahu karena dia beli sendiri dia tahu Dia pasti tahu, kan, iya. bener. Setelah cerai masih dikasih bulanan ratusan juta malah ngelunjak. Punya mantan suami sabar malah dihina. Mau sok-sokan. Kayak papa udah kesel banget. Sabar. Oma Bali. Dah endah, cicing bae nape. Yang keluar dari mulutmu itu Minim arti, minim kebenarannya dan minim value-nya. Jangan disapu nyomang kenyataan itu mah katanya. Siap. Oke. Eva Bams lagi. Cuma mau numpang tanya. Itu Birkinnya masih aman atau udah jadi pre-love? Cuma nanya lo ya katanya. Birkin apa Birkin? Birkin itu apa ya? Apa coba? Mamang kurang paham itu ya. Terdengar mahal kayaknya. Kayaknya kayak barang mahal nih, mohon maaf ya. Terindah kamu. Thanks. Yuni Eko, ABG tua memang lagi lucu-lucunya nyemang. Iya lagi, bener lagi. Saninata komandan. Wadidaw banget, endah ini titisan ratu, apa sih semua perkataannya harus diturutin, kalau nggak sesuai kemauannya ngambek, ngancem. Wow, endah sadar atuh lu itu dulu. Tapi kan katanya kayak dari lahir gitu. Riana, jangan-jangan satu tiketnya buat dugaannya ke arah sana juga. Atau adanya endah tuh kan 4 ya, kalau memang bener nggak modal. Seset nyomang aku netizen dari Batam nih, mantap, seset juga. Zemo, astagfirullah dah, lo jahatnya totalitas ya ndah, setan sungkem dah. Pi, terima kasih. Suci Dewi. Mang Nyo, mau nggak ya si Jendos pemeras, licik, manipulatif, egois, playing victim, house panjang banget ya, dan liar, ya banyak banget ya. Ku urang rek dibawa, sama saya mau dibawa ke kepala suku di sini gitu. Siapa tahu bisa sadar diri sekalian sama the bold lawyer itu ya, biar pinter dikit. Kalau Rukia di sono nggak bakal mempan, iblisnya too strong, harus dibawa kali ke sana. Tapi menariknya nih ya, positifnya, jadi banyak yang istighfar, banyak yang nyebut gitu ya. Tuh. Sisi positif dari kasus ini. Habis. Terima kasih kepada para Sultan Santuy. Terima kasih juga Santuy People yang sudah menonton. Lanjut di komen seperti biasanya dan Mamang Abu yang akhirnya sampai akhir. Pakun yang udah standby 2 tepi mangkok. Cabut dulu dan ciao.